Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selvia Indi Nuraini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya teorema Pitagoras. Sudah tidak asing bukan dengan yang namanya pembelajaran teorema Pitagoras. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas teorema Pitagoras, kita membahas yang namanya segitiga. Segitiga ini merupakan sebuah bangun datar yang mana mempunyai 3 sisi dan juga 3 titik sudut. 3 sisi tersebut yaitu ini ada sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Sedangkan 3 titik sudutnya itu ada sudut A, sudut B, dan juga sudut C. Tuh, A, B, dan C dinamakan titik sudut karena panjang dari sisi A ini berhadapan dengan sudut A. Kemudian panjang dari sisi C berhadapan dengan sudut C. Begitu juga dengan panjang sisi B berhadapan dengan sudut B. Oke. Nah, sifat-sifat segitiga berdasarkan sudut. Kalau berdasarkan sudut, jumlah sudut pada segitiga besarnya 180. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu besarnya 180 derajat. Berdasarkan sisi, jumlah dua sisinya selalu lebih besar daripada sisi ketiganya. Di mana panjang sisi A kita tambahkan dengan panjang sisi B, maka dia hasilnya pasti lebih besar dibandingkan satu sisinya. Nah, sisi A ditambah sisi C juga lebih besar dibandingkan satu sisinya. Begitu juga dengan sisi B ditambah C lebih besar daripada sisi A sesuai dengan kalimat ini. Selanjutnya, sifat jenis-jenis segitiga. Itu kita ungkap berdasarkan besar sudutnya. Kalau berdasarkan besar sudutnya, di sini dibedakan menjadi 3. Ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. Untuk segitiga lancip sendiri, yaitu segitiga yang semua sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, seperti ini. Dia membentuk sudut lancip, artinya dia kurang dari 90 derajat. 0 sampai di bawahnya 90 itu dikatakan segitiga lancip. Sedangkan siku-siku yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, ini yang namanya terbentuk siku-siku. Nah, ini namanya siku-siku. Dan besarnya itu 90 derajat. Segitiga tumpul yaitu segitiga yang salah satu sudutnya itu tumpul. Sudutnya itu berada di antara 90 sampai dan 180. Kita ketahui kalau ini misalnya saya tarik garis lurus, ini akan membentuk yang namanya segitiga siku-siku dengan besarnya 90 derajat. Nah, terus ini kita tarik garis lurus, ini akan membentuk yang namanya sudut berlurus dengan jumlahnya 180 derajat. Dan sedangkan sudut tumpul itu ada di sini. Nah, berarti benar dia berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Lanjut untuk jenis-jenis segitiga dengan berdasarkan panjang sisinya. Sudah terlihat ya, berdasarkan panjang sisinya, di sini ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan juga sembarang. Untuk segitiga sama sisi, di sini sudah ada tandanya, artinya besarnya atau panjangnya itu pasti sama di ketiga sisinya. Otomatis panjang AB, misalnya ini dikasih nama A, titik B, dan titik C. Maka panjangnya AB sama dengan BC sama dengan AC. Begitu juga pengaruh dengan sudutnya. Sudutnya pasti sama besar. Sudut A, B, dan C juga sama besar. Sehingga mempunyai 3 simetri lipat dan simetri putar.
Lanjut ke segitiga sama kaki. Kalau sama kaki artinya yang sama panjangnya itu hanya pada kakinya ini. Nah, kalau yang bawah ini alasnya. Kalau sama kaki, misalnya di sini saya kasih titik A, titik B, dan titik C. Sehingga di sini panjang AC itu besarnya sama dengan panjang AB. Tuh, ini ya, misalnya ini kebalik ini. Biar sama dengan pengertiannya. Nah, di sini ini C A B. Jadi panjang AC sama dengan panjang BC. Nah, sudut A dan sudut B ini besarnya pasti sama dengan keduanya ini, sama-sama besar. Nah, lanjut untuk segitiga sembarang. Karena sembarang, maka panjang sisi ini sama ini dan ini itu besarnya berbeda, sehingga AB tidak sama panjangnya dengan BC, tidak sama panjangnya dengan CA gitu. Otomatis sudutnya juga sama, berpengaruh, tidak sama besar di ketiganya itu. Lanjut, kita masuk yang namanya teorema Pitagoras. Kenapa sih kita harus bahas segitiga terlebih dahulu? Karena pada teorema Pitagoras ini kita akan menyelesaikan yang namanya menentukan salah satu sisi pada sebuah segitiga. Segitiga mana yang dimaksud? Yaitu segitiga siku-siku yang memiliki besar 90 derajat sudutnya. Nah, pada segitiga siku-siku ini yang sudah ada, ini ada segitiga A, B, dan C. Pada segitiga A, B, dan C ada sebuah keterangan bahwa di sini AB itu sebagai sisi depan, AC sebagai sisi samping, dan BC sisi miring. Ya, sisi miring ini bisa dikatakan sisi yang terpanjang. Ya, di sini sisi yang terpanjang. Pada segitiga siku-siku akan berlaku yang namanya teorema Pitagoras itu. Nah, BC ini adalah sisi miring. Maka kita dapat menentukan sisi miring dengan akar dari dua jumlah sisi lainnya dengan dikuadratkan. Dua sisi lainnya itu sisi depan sama sisi samping. Selain mencari sisi miring, yaitu ada AB dan AC sebagai sisi depan dan sisi samping, kita dapat mengurangi selisih dari dua sisi lainnya yang dikuadratkan dengan mengurangkan sisi paling panjang, yaitu BC dengan satu sisi lainnya yang sudah ketemu. Oke, kita terapkan aja langsung. Nah, sebelum kita menerapkan, kita mengenal yang namanya triple Pitagoras, yaitu tiga bilangan asli yang tepat memenuhi teorema Pitagoras. Pada triple Pitagoras ini, tujuannya untuk memudahkan kita dalam menentukan sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui secara mudah. Karena memang ini sudah terbukti, ya. Nah, terus misalnya di sini ada segitiga siku-siku dengan segitiga A, B, dan C. Nah, di sini sisi yang paling panjang itu adalah sisi miring, sisi AC, sedangkan ini adalah sisi samping dengan panjangnya 3 dan ini 4 sisi depan. Nah, kita diminta mencari AC, benarkah nilainya nanti 5? Ya, kita buktikan. AC sama dengan akar dari sisi samping 3 kuadrat ditambah sisi depan 4 kuadrat. Jadi 3 kuadrat itu 9 ditambah 16 itu sama dengan akar 25, dan akar 25 itu 5. Dan terbukti bahwa sisi terpanjangnya
itu 5. Sehingga 3, 4, 5 ini merupakan triple Pitagoras. Nah, 6, 8, 10 dapat dari mana? Ini merupakan kelipatan 2 atau dikali 2. 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, dan 5 kali 2, 10. Begitu, ya. Terus, di sini pun juga sama, 5, 12, 13. Kelipatannya pun juga 2. Begitu. Oke, ini adalah contoh soal dan juga pembahasan. Sebuah bangun berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 10 meter dan panjang alasnya itu 8 meter. Berapa luas bangun? Nah, bangun yang dicari ini adalah luas bangun segitiga. Kita gambar dulu segitiganya, yaitu pasti segitiga siku-siku. Oke, di sini segitiga siku-siku kita kasih nama A, titik A, titik B, dan titik C. Dengan diketahui panjang sisi miring ini adalah 10, alasnya itu bawah 8. Nah, berarti yang belum ketemu adalah sisi A, AB. AB ini dalam segitiga bisa dikatakan sebagai tinggi. Oke, kita cari dulu AB. AB ini bukan termasuk sisi miring, maka dalam menentukan AB sama dengan akar dari sisi yang terpanjang, yaitu AC kuadrat dikurangi sama BC. Karena kita bukan mencari sisi miring, maka yang dicari selisih. Ya, nah kita masukkan AC-nya itu 10 kuadrat dikurangi BC-nya itu 8 kuadrat, maka 100 dikurangi 64, jadinya akar 100 dikurangi 64 ketemu 36, dan akar 36 itu 6. Jadi tingginya di sini itu sama dengan 6 meter. Nah, yang ditanya bukan AB atau tinggi, tapi yang ditanya itu apa? Luas bangun atau luas bangun segitiga. Jadi luas bangun segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi dengan 2. Alasnya 8 dikali tingginya 6 dibagi 2. Nah, di sini ada 2, kita bisa bagi dengan 6, jadi 3. Sehingga 8 dikali 3 yaitu ketemu 24 meter kuadrat. Karena satuannya pakai meter. Kalau satuannya senti, berarti satuannya pakai sentimeter. Oke, lanjut untuk soal kedua. Sebuah segitiga siku-siku sama ya, mempunyai panjang sisi miring 13 meter dan panjang alasnya 5. Tapi yang dicari bukan luas, tapi keliling segitiga. Ya, kita gambar dulu sama seperti tadi. Nah, ini misalnya dikasih titik lain, nama lain, E, F, G. Nah, di sini sisi miring itu sisi yang paling panjang, berarti ini EG adalah sisi miring dengan besar 13 meter. Sedangkan alas itu di bawah, FG. Maaf ya, maksudnya ini 5. Nah, oke. Oke, ini 5. Oke. Nah, sekarang yang belum ketemu adalah sisi IF. IF ini bisa dikatakan tadi seperti tinggi. Nah, sedangkan kita nanti mencari keliling segitiga. Namanya keliling itu kan yang dihitung yang di luar-luar garisnya. Jadi semua sisi-sisinya itu harus ketemu panjangnya. EG ketemu, FG ketemu, berarti yang belum ketemu EF. Sedangkan si EF ini bukan merupakan sisi miring, maka kita dapat menentukannya dengan seperti ini. EF sama dengan
akar dari sisi yang terpanjang yaitu EG dikuadratkan dikurangi sama FG dikuadratkan. EG-nya itu besarnya 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ya, berarti 13 kuadrat itu 169 dikurangi sama 25. Maka hasilnya 169 kurangi 25 yaitu 144. Akar 144 itu 12. Berarti panjang EF-nya di sini adalah 12 meter. Yang dicari keliling segitiga. Maka kita dapat menjumlahkan semua sisi-sisinya pada segitiga, yaitu 13 ditambah 12 ditambah 5. Jadi 13 ditambah 12 ini ketemu 25 ya, ditambah 5 jadi ketemu 30 meter. Begini ya. Ini adalah besar keliling segitiga. Oke, ini ada soal mandiri, yang mana kapal nelayan itu berlayar ke utara dari kota A menuju kota B sejauh 45 km. Kemudian berlayar lagi 24 km ke arah barat menuju kota C. Jarak terdekat yang ditempuh kapal dari kota A ke kota C adalah, nah berapa ya? Nah untuk ini adalah soal mandiri yang berkaitan dengan konseptual, yang mana nanti kalian kerjakan, coba kalian kerjakan sendiri untuk menguji seberapa paham kalian mengenai konsep dasar dari teorema Pythagoras. Begitu ya. Kalau udah tahu jawabannya silahkan komen di bawah ya, jangan lupa. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.